اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزنا والربا والزلازل وسوء الفتن يا رب العالمين. اللهم لا تدع اللهم أصلح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هي عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا وأزواجنا وذرياتنا، خصوصا في لوس أنجلوس، ولا تضرهم ووفقهم على طاعتك وارزقنا برهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء دين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina muallimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tadi waktu doa kita baca Allahumma adfa'annal bala, ya Allah jauhkanlah kami dari al-bala. Bala itu ujian. Sebenarnya Rasulullah juga mengatakan al-hayatul ibtila, hidup juga ujian. Jadi kalau dikasih bala itu 3 ininya, fungsinya. Tidak semua bala itu buruk ya. Kalau di Indonesia bala itu udah kalimat yang negatif. Sebenarnya bala itu artinya ujian. Musibah. Nanti ada lagi artinya khusus. Bala itu 3. Kalau bagi orang beriman dia ujian naik kelas fungsinya. Kalau dia bagi orang lalai peringatan. Bagi orang kafir dia itu menjadi azab atau siksaan. Misalkan kejadian kebakaran kemarin, ya, tetap memberikan was-was dalam diri kita. Kalau untuk orang yang beriman, maka ini sebagai ujian naik kelas. Karena angin dan api itu kan sama-sama jundun min junudillah. Kedua-duanya adalah tentara Allah. Maka Rasulullah itu mengingatkan kalau sudah api dan angin bersatu, apa yang harus dilakukan biasanya? Azan. Azan itu hanya boleh pada waktu masuk datang waktu sholat, sama ketika adanya api yang bercampur angin. Keduanya insya Allah tunduk. Kemudian kenapa keadaan orang beriman tidak bisa menolak ujian atau bala? Berarti di situ ada orang-orang yang lalai. Jadi orang-orang beriman tidak mengingatkan. Misalkan kalau kita kaji diri, Ustaz Anas tahu ini, udah berapa lama semenjak pertengahan Desember udah mulai suasana liburan. Mungkin orang udah nggak demonstrasi lagi ya kan. Sebenarnya orang yang demonstrasi itu, kalau dilakukan oleh orang beriman, itu menahan bala juga itu. Orang yang sholat subuh ke masjid, jamaah, yang berzikir setelah subuh, itu adalah faktor-faktor yang mengangkat bala atau musibah yang akan diturunkan dalam satu negeri. Berkumpulnya para ulama, tapi dia nggak hanya kumpul aja. Amar ma'ruf nahi mungkar itu juga salah satu yang mencegah turunnya bala. Ya, maka coba kalau kita lihat ada nggak yang demonstrasi itu semenjak Desember itu. Kalau orang diam aja, berarti itu memang orang mukmin juga diingatkan. Tapi alhamdulillah, ya, cuman diambil hartanya. Misalkan yang di Altadena itu at-taqwa dengan
beberapa rumah jamaah katanya ada. Jadi kalau ada juga harta orang yang beriman yang terkena di dalamnya, apalagi masjid. Sementara ini kita dengar nggak pernah masjid itu dapat ikut terkena musibah, ya biasanya Allah selamatkan. Berarti di situ ulamanya, orang-orang berimannya yang ditanya, apa dosa kita ya Syekh? Karena hal ini kan dilakukan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika, saya lupa sholatnya apa, ketika itu sudah tahiyat pada zaman Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, waktu itu sudah tahiyat, kemudian terjadi gempa di Madinah. Kemudian Umar segera mempercepat salamnya, kemudian langsung berbalik kepada jamaah dan menanyakan, wahai penduduk Madinah, apa yang kalian lakukan? Dosa apa yang kalian lakukan? Segeralah beristighfar, bertaubat kepada Allah, ya, karena aku pernah mendengar, ya, bahwasanya gempa itu diturunkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman. Maka kalau ada misalkan musibah dan harta orang beriman kena, kemudian masjid, ini berarti yang dipertanyakan adalah fungsi orang beriman di negeri itu. Berjalan enggak? Karena keadaan yang terjadi di Gaza semenjak 2 minggu, 3 minggu belakangan ini adalah yang paling terparah kan? Karena sudah zero hospital. Kemudian juga zero dokter. Yang terakhir dokter-dokter kepala rumah sakit, Dr. Husham yang dari rumah sakit Kamal Adwan, itu semua udah diangkut. Nggak tahu kabarnya bagaimana. Kemudian juga bantuan nggak boleh masuk UNIRWA. Kemudian juga tidak ada pembela lagi kecuali yang sedikit orang itu saja. Ya, Hamas itu aja. Maka Allah tunjukkanlah kuasanya melalui 2 tentaranya ini kan. Angin dan api. Angin dan api. Tapi bagi orang mukmin, orang yang sholat subuh berjamaah dalam jaminan Allah, orang yang membaca ayat kursi dalam jaminan Allah, orang yang berzikir setelah waktu fajar, itu juga bagian dari hal-hal yang menahan musibah, menahan bala. Orang yang membaca Al-Quran. Dan yang paling baik dalam pencegahan musibah itu orang yang tidak meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahanlah kita senantiasa teringat dengan keadaan umat Islam dimanapun berada. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu bersabda, sittata khisalin, ada 6 hasil atau 6 hal yang akan didapatkan oleh seorang yang dia itu dalam keadaan syahid. Ya, syahid. Syahid ini termasuk juga orang yang terkena musibah. Jadi tahun 2002 itu pertama sekali terjadi banjir bandang sebagai tahun pembuka lah. 2002 Ramadan, 2003, 2004 tsunami Aceh. Saya ingat tuh 2002 itu banjir bandang terparah yang melahap Gunung Lauser. Gunung Lauser itu taman nasional, itu terkenal itu. Rimbun indah. Ada ratusan orang hutan yang mahal-mahal harganya. Diminta oleh seluruh negara. Ya, kadang-kadang dijual ilegal gitu. Ya, kemudian 2002 Ramadan itu Allah kirim yang namanya banjir bandang, itu hutan lebat habis semua. Tinggal satu masjid yang nempel di lereng bukit gitu. Ya, lereng gitu, nempel gitu. Dari papan. Tapi bayangkan itu kejadiannya waktu syuruk. Memang kebanyakan musibah itu terjadi ya di waktu fajar, waktu syuruk, seperti yang terjadi di Aceh jam 8. Sudah mendekati duha.
Kemudian anehnya itu dari seluruh yang selamat, itu yang selamat cuman yang ada di dalam masjid aja. Yang masjid yang sholat subuh. Jadi habis subuh waktu itu hari libur, mereka makan bubur, ya ngobrol-ngobrol, itu turun air dari atas bukitnya itu digulung semua manusianya. Orang bule paling banyak di situ Pak. Dia kan senang sama hutan kan. Dia ternyata buat disco di tengah hutan itu. Dia juga pada ngeganja di situ kan. Jadi Allah turunkan azab itu, yang selamat cuma orang masjid. Tapi yang mau saya sampaikan adalah orang-orang yang ada di masjid itu semua kehilangan anak, istri, harta. Hanya bawa baju di badan. Jadi ditanyanya kepada ulama Istana Delhi itu, ini kenapa ini kami? Iya, karena kalian tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena di situ sudah diizinkan dibuka semacam tempat disko ala-ala hutan khusus untuk bule-bule dan orang-orang yang kaya di situ. Untuk inilah ya, bermaksiat. Sudah terjadi beberapa bulan dan kalian tidak pernah ada demo, menuntut, diam aja. Akhirnya Allah gulung. Semenjak itu banyaklah musibah. 2002 saya ingat itu. Jadi mudah-mudahan kita tidak pernah melupakan keadaan umat mukmin dimanapun mereka berada ya. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Internationally recognized live streaming video expert on live streaming best practices. فافرح ما دمت في الدنيا بالاحتفال به فإنك لو دخلت الجنة لابد أن تحتفل به عند كل